Ciem Yusue. Kamu tidak pantas disebut ibu. Dulu aku demi wanita yang kejam itu meninggalkan usaha ayah. Sekarang meskipun untuk kondisi Yuyu, harus menguasai grup Shenfeng di tangan. Tuan Qin, akhirnya Anda mau menelepon saya. Saya sudah mengerti. Daripada bersama wanita yang tidak mencintaiku saling menyakiti, lebih baik menyelesaikan wasiat ayah. Tuan muda bisa berpikir seperti itu. Sungguh sangat baik. Saya segera mengirim orang untuk menjemput Anda. Sementara tidak perlu tunggu sampai saya dan Ciem Yusue benar-benar bercerai. Baru pergi ke kota pelabuhan untuk mengambil alih grup Shenfeng. Dan juga, anak saya sakit. Saya akan mengirimkan rekam medisnya kepada Anda dengan segala cara. Kembangkan obat khusus. Yuyu. Sebagai malaikat kecil ayah, Anda harus bertahan. Bertahan sampai obat khusus berhasil dikembangkan. MU Sue ini tidak pantas. Aku takut Qin Yang akan salah paham. Jangan bicara tentang dia denganku. Kakak Sue Fen, dulu kau menyelamatkanku dan kakimu terluka. Merawatmu adalah hal yang wajar. Ngomong-ngomong, aku sudah memesan beberapa peralatan canggih dari luar negeri. Beberapa hari lagi aku akan mengatur rumah sakit untuk pemeriksaan tulang. Kakimu bisa disembuhkan. Terima kasih MU Sue. Ciem Yusue ya Ciem Yusue. Merawat dengan hati-hati. Musuhmu selama 10 tahun. Aku benar-benar sedikit mengagumimu. Tapi ini juga baik. Dulu karena aku. Kakimu terluka. Si babi gendut itu langsung meninggalkanku dan pergi ke luar negeri. Sehingga aku harus tinggal di sisimu. Menunggu aku mengusir Qin Yang. Dan mendapatkan posisi CEO di grup Sanchi. Pada saat itu, aku bisa menyingkirkanmu. Ci ada masalah besar. Grup Sun Yu tiba-tiba menarik semua investasinya. Kerjasama yang sudah disepakati semuanya batal. Perusahaan menghadapi kerugian jutaan. Apa? Sialan. Apa yang dia lakukan? Tunggu, aku segera ke sana. Yuyu. Ibu. Ayah. Ibu. Kenapa tidak ikut denganmu? Ibu. Bawa semua barang ini ke dalam. Hati-hati, ini semua barang impor dari luar negeri. Ayah. Itu suara ibu. Pasti ibu datang melihat Yuyu. Hei Yuyu. Kamu ngapain? Yuyu. Semua peralatan Ci sudah dikirim. Total 3 juta dolar. Silakan periksa. Yuyu. Ibu, kamu akhirnya datang. Siapa itu pergi sana? Ibu, aku Yuyu. Minggir. Yuyu adalah anak kandungmu. Kenapa kamu dorong dia? Kenapa kamu teriak? Dia yang lari ke sini. Aku sama sekali tidak lihat siapa dia. Kamu bahkan tidak kenal anak kandungmu sendiri. Pantas kamu jadi seorang ibu. Yuyu, ayo kita pergi. Wanita yang dingin dan tidak berperasaan ini tidak layak kamu rindukan. Ibu, benarkah kamu sangat membenciku? Aku. Tidak baik Ci. Kondisi tubuh Tuan Sue Fen mengalami reaksi penolakan. Apa? Ibu, jangan pergi ya. Pergi sana. Ibu. Yuyu akan sangat baik. Jangan acuhkan Yuyu ya. Yuyu datang. Ciem Yusue. Di matamu, Sue Fen selalu yang utama. Aku dan Yuyu sebenarnya apa? Yuyu. Kamu masih kecil. Kamu tidak mengerti. Rumah ini selamanya bukan milik kita. Mama. Yuyu. Dengar kata ayah. Kedepannya ayah akan menemani kamu ya. Ayah. Hati Yuyu sangat sakit. Seperti akan pecah. Yuyu. Mama. Dokter cepatlah. Anaknya tidak akan bertahan lama. Tidak bisa. Saya bukan dokter bedah. Sama sekali tidak punya pengalaman praktik. Memaksa operasi hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Lalu sekarang bagaimana? Mungkin hanya bisa mengandalkan kepala rumah sakit. Tapi kepala rumah sakit membawa tim medis terbaik. Kamar 301. Katanya di kamar 301 ada pejabat besar yang menginvestasikan ribuan untuk mendiagnosis tumor. Bukan cuma kaki yang terluka. Kenapa sampai segitunya? Apakah kita harus melihat anak ini mati? Beritahu keluarga dulu. Dokter. Anak saya baik-baik saja kan? Sekarang sama sekali tidak ada dokter bedah yang cocok. Sepertinya. Apa? Dokter, tolong katakan padaku, bagaimana cara menyelamatkan anak saya? Yuyu, selamatkan Yuyu saya. Tuan. Kepala rumah sakit sebenarnya bisa. Tapi, dia dipanggil ke kamar 301. Itu bukan kamar Sue Fen ya. Ciem Yusue. Demi seorang yang lumpuh. Apakah kamu ingin memutuskan sendiri harapan hidup putrimu? Selamat Cizong.
Cedera kaki Tuan Sufen. Pulih dengan sangat baik. Bagus sekali, terima kasih dekan. Qin Yang, kamu datang buat apa? Siapa dekannya? Saya. Putri saya dalam kondisi kritis. Keadaannya sangat serius. Butuh dekan untuk menyelamatkan nyawa. Berhenti. CM Yusue. Putrimu sekarang sakit parah. Butuh pertolongan. Kamu mau menghalangi saya? Qin Yang, jangan pakai Yuyu sakit parah. Cara licik untuk menipu saya. Dia tadi masih baik-baik saja. Mungkin saja sakit parah. M. Yusue. Chen silakan Qin Yang. Mungkin Yuyu benar-benar. Tidak mungkin. Qin Yang, kamu benar-benar mengecewakan saya. Meskipun kamu tidak suka. Suefen, jangan pakai bercanda. Suefen. Kamu terus bilang Suefen. Satu Suefen. Di matamu hanya ada dia ya? Saya beritahu kamu. Putrimu sekarang sakit parah. Butuh dekan untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kamu malah mengurung semua dokter rumah sakit di ruangan ini. Apakah kamu ingin membunuh Yuyu? Orang. Apakah kamu mau kasih atau tidak? Mungkinkah Yuyu benar-benar sakit? Kalau begitu dekan akan. Tidak baik. Pasien mengalami shock. Hanya dekan yang bisa mengobati. Qin Yang, biarkan Yuyu bertahan dulu. Dekan cepat periksa Suefen. Baik. Pergi kau. CM Yusue. Itu kan anak kandungmu sendiri. Kau wanita yang dingin dan tak berperasaan. Kalau Yuyu ada apa-apa, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Pria ini hampir gila. Mungkin anak perempuannya benar-benar hampir mati. Seharusnya tidak palsu. Kalau ini semua akting. Pria ini terlalu menakutkan. Tidak baik pasien sulit bernapas. Reaksi penolakan parah. Lemparkan dia keluar. CM Yusue. Kau akan menghancurkan nyawa anakmu sendiri. Qin Shao. Cari ahli bedah paling berwibawa. Harus datang dalam setengah jam. Yuyu. Tunggu ayah. Harus bertahan sampai tim ahli datang saat itu. Cepat, operasi Yuyu. Bagaimana kalian bisa? Seorang anak tidak bisa menerima stimulus sebesar ini. Bagaimana kalian sebagai orang tua? Aku tidak merawatnya dengan baik. Paman dokter, jangan salahkan ayah. Ini semua kesalahan Yuyu. Sementara masih ada waktu. Temani anak lebih banyak. Jujur sama aku. Kondisi Yuyu gimana sebenarnya? Qin Shao. Dari kondisi fisik Nona sekarang. Kalau dilihat, paling lambat. Masih ada, kurang dari 3 bulan. Apa? Padahal selama ini kondisi Yuyu selalu stabil. Tapi sekarang, dia cuma punya kurang dari 3 bulan lagi. Ya Tuhan. Kenapa kau begitu kejam sama aku? Shao Ye. Aku nggak peduli berapa banyak uang yang kau investasikan. Dalam 3 bulan, kau harus bisa bikin obat spesial. Ya. Shao Ye. CM Yusue. Sudah 10 tahun, cintaku padamu akhirnya terkikis habis sama kenyataan yang kejam. Aku akan bawa Yuyu pergi, benar-benar menghilang dari dunia kalian. Suefen G, tenang aja. Nanti kalau kondisi kamu sedikit membaik, aku akan atur kamu jadi manajer di perusahaan. Berhenti. Pergi ambilkan air untuk Suefen G. Aku nggak bisa pergi. CM Yusue. Anakmu sakit di rumah sakit nggak kamu peduliin, tapi kamu bisa sama orang ini masuk ke rumah ini ya. Di matamu, kamu menganggap aku dan Yuyu sebagai apa? Udara kosong. Qin Yang, jangan coba-coba bersikap sinis di sini. Masalah yang kamu buat di rumah sakit, aku belum menghitungnya denganmu. Dan lagi, kenapa Li Zong dari grup Chuanu tiba-tiba membatalkan kontrak dengan perusahaan kita? Kamu tahu tidak? Karena kelakuanmu yang sembrono, perusahaan kita kehilangan aset senilai puluhan juta. Jadi, kamu karena dia dan perusahaan bisa mengabaikan anakmu sendiri ya? Kapan aku? Kamu tahu tidak, minggu lalu kamu janji apa ke Yuyu? Aku. Mama, akhir minggu bisa temani aku main ke galeri. Baik-baik, aku tahu. Kamu pergi dulu, aku mau kerja. Terima kasih Mama. Kamu janji ke Yuyu, ajak dia main ke galeri. Tapi yang terjadi malah ingkar janji.
Kamu tahu tidak, Yuyu berdiri di tengah hujan deras selama 3 jam. Kehujanan selama 3 jam. Ciem Yusue. Kamu bisa merawat. Benjolan ini selama 10 tahun karena cinta. Tapi janji kecil ke anakmu. Sedikit saja. Tidak bisa kamu ingat. Kamu pantas jadi ibu. Yuyu. Bagaimana keadaannya? Yuyu sakit sampai dirawat di rumah sakit. Kamu tidak mau menjenguknya juga tidak apa-apa. Berulang-ulang. Menusuknya dari belakang. Kapan aku? Qin yang menyuruh Yuyu untuk bersabar dulu. Dekan segera memeriksa Suefen. Aku tidak sengaja. Apa kamu tahu? Yuyu hampir tidak selamat. Bahkan kamu tidak memberikannya pengobatan. Dokter pun tidak. Berkat kamu. Yuyu sekarang sakitnya semakin parah. Sekarang kamu puaskan. Bagaimana bisa? Itu bukan. Jadi, kamu pikir aku berbohong ya? Ciem Yusue, apa sebenarnya kamu anggap aku dan Yuyu? Pembantu di rumah ini. Tamu. Atau, kamu anggap kami berdua sebagai kalian berdua di rumah. Terang-terangan alat perselingkuhan. Qin Yang. Aku dan kakak Suefen bersih. Jangan asal bicara di sini. Ngomong sembarangan. Bagaimana? Marah karena malu. Qin Yang. Kamu kembali. Sekarang juga minta maaf padaku. Kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. Terserah kamu. Kalau kamu hari ini berani keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali. Aku malah senang. Brengsek. Aku istrimu. Bagaimana bisa kamu menghina aku? Yusue jangan marah lagi. Qin Yang sebagai seorang pria. Mungkin terlalu kecil. Saudara laki-laki Suefen, bagaimana kabarmu? Jangan bersemangat. Qin Yang dia hanya salah paham. Hubungan antara kami. Jangan khawatir. Aku akan mengikutinya. Jelaskan dengan jelas. Jangan marah. Besok, aku akan membawamu ke rumah sakit. Baik. Ciem Yusue ya. Kau benar-benar bodoh. Hal semacam ini. Bagaimana bisa dijelaskan dengan jelas? Kirim seseorang untuk menjemputku. Benar. Pertama bawa Yuyu diantar ke kota Hong Kong semalaman. Yakin kurang. Ci Musue. Ini 10 tahun. Lelucon pernikahan. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Sejak saat itu, aku akan memberimu kebebasan. Bagaimana bisa ada? Ibu seperti hati serigala. Anak-anak sakit seperti ini. Bahkan tidak bisa melihat foto pribadi. Siapa bilang tidak? Sejak Nona Qin dirawat di rumah sakit. Lurus saja. Semua Tuan Qin. Sebelum dan sesudah sibuk. Jadilah ayah dan ibu. Terlihat sangat asam. Anak itu memperkirakan, aku tidak bisa hidup dalam beberapa hari. Kalau tidak akan. Kill your daughter rumah sakit semalam. Temui ibu seperti itu. Sangat menyedihkan. Apa yang kau katakan? Yuyu dia hidup dalam beberapa hari. Siapa kamu? Kau seharusnya tidak. Nona Qin yang kejam itu. Berani-beraninya datang. Tidak mungkin. Yuyu tidak akan mati. Tidak mungkin. Yuyu. Mana dia? Jangan-jangan kamu tidak tahu. Ayahnya sudah mengurus semalam. Proses keluar rumah sakit. Sudah pergi sejak tadi. Apa? Sialan Qin Yang. Dia bawa Yuyu kemana? Kok bisa keluar rumah sakit semalam? Brengsek. Kamu bawa Yuyu kemana? Pasti, Yuyu dibawa pulang, benar. Yuyu tunggu Mama di rumah. Mama pulang sekarang. Yusue. Kamu tega meninggalkan aku, demi gadis kecil itu. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Bos Lee. Sekarang waktunya tepat. Bisa mulai bertindak. Mama, ini untuk Mama. Manis banget. Yuyu. Mama ini wanita jahat. Mama minta maaf sama kamu. Ternyata tanpa sadar. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakiti Yuyu. Yuyu. Mama minta maaf sama kamu. Anak itu mungkin. Tinggal hitungan hari. Yuyu. Mama jangan takut. Yuyu tiup-tiup sembuh. Aku bukan Mama yang baik.
Aku sakit. Yuyu malah merawat aku. Sejak kecil Yuyu memang tidak sehat. Aku tidak menjalankan tugas sebagai seorang ibu. Ini pertama kalinya. Ibu memberi hadiah untuk Yuyu. Yuyu harus menyimpannya selamanya di dekatmu. Yuyu. Ibu tahu salah. Ibu minta maaf padamu. Ibu benar-benar tahu salah. Yuyu. Cerai. Qin Yang. Apa semua tindakanmu belakangan ini untuk membagi harta keluargaku? Aku dan kakak Suefen bersih dan suci. Kenapa kau menggunakan surat perceraian untuk menghinaku? Aku tidak setuju. Apa? Hak asuh Yuyu. Angkat telepon, angkat telepon. Qin Yang. Dulu kau tidak pernah memutuskan teleponku. Qin Yang. Aku lapar. Bawakan makanan pulang. Baik istri, aku akan segera mengantarnya. Ibu, camilan Yuyu semua untuk ibu, agar ibu tidak kelaparan. Sekarang kau malah membawa anak dan menghilang dariku. Qin Yang. Kenapa kau begitu kejam? Aku sama sekali tidak berselingkuh. Kenapa kau membawa Yuyu pergi? Yuyu. Yuuyoku. Tenang. Ibu pasti akan menemukanmu. Qin Yang. Meski kau membawa Yuyu, tapi Yuyu pasti harus pergi ke sekolah. Ya. Sekolah. Aku akan segera ke sekolah. Permisi, di kelas mana teman sekelas Qin Yuyu? Dia sudah keluar sekolah setengah tahun yang lalu. Kamu tidak tahu. Apa? Keluar sekolah? Bagaimana bisa? Kamu adalah ibu si anak. Anak itu sakit dirawat di rumah sakit dan tidak bisa sekolah. Kamu tidak tahu. Tidak. Bukan seperti itu. Yuyu. Maaf. Ibu tidak sengaja. Kamu kasih ibu satu kesempatan untuk menebus kesalahannya. Ternyata rindu itu sangat menyakitkan. Ternyata minum sendirian. Rasanya seperti ini. Yuyu, ada keinginan ulang tahun apa? Aku ingin makan masakan ibu. Bisa tidak? Tidak bisa. Yuyu tidak punya banyak waktu di waktu terakhir ini. Aku akan menebusnya. Aku hanya bisa memasak sendiri untuk Yuyu. Yuyu makan masakan ibu. Pasti akan sangat bahagia. Semua salahku. Tahun-tahun ini aku seharusnya tidak mengabaikan anakku sendiri. Menyakiti anakku sedalam ini. Yuyu. Kamu cepat kembali ya. Aku sudah menyiapkan banyak makanan kesukaanmu. Yuyu kenapa belum kembali? Biasanya ketika Yuyu tidak dirawat di rumah sakit, setiap hari tepat waktu jam ini pulang. Kenapa kamu
Sekretaris Lin, Presiden Ji, tidak baik perusahaan ada masalah besar. apa? Apa yang terjadi? CEO Lee dari grup Suanu, dia bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain, berusaha menjatuhkan harga saham kita. Hingga saat ini, perusahaan sudah mengalami kerugian, jutaan dana. Bahkan Dewan Direksi sudah terguncang. Tapi, CEO Chi, jangan ragu lagi. Semua departemen perusahaan masih menunggu Anda kembali untuk memimpin situasi. Grup Sanchi. Bagaimanapun ini adalah perusahaan yang diberikan langsung kepadaku. Meskipun selama ini, selalu Kin yang membantuku mengelola. Tapi di saat seperti ini, aku tidak bisa tinggal diam. Yuyu. Tunggu ibu. Ibu pasti akan segera kembali untuk makan malam bersamamu. Ibu bersumpah. Tidak akan mengecewakanmu lagi. Beritahu para eksekutif, segera adakan rapat. Baik, Grup Suanu ini sungguh keterlaluan. Jelas-jelas perusahaan mereka yang melanggar kontrak duluan, malah di belakang melakukan hal kejam ini pada perusahaan kita. Sialan. Sudahlah, mereka datang dengan persiapan. Setelah berjuang semalaman, kami akhirnya berhasil menambal celahnya. Di rekening kita, masih ada berapa dana likuid? CEO Chi. Rantai keuangan perusahaan putus. Sekarang, saldo perusahaan tidak cukup. 3 juta. Li Zong menelepon bilang, bisa kasih kita kesempatan untuk berdamai. Dengan syarat, kita harus melepaskan proyek resor Gunung Yun. Apa kita harus mengorbankan kepentingan perusahaan untuk berdamai dengan perusahaan Suanwu? Ini tidak mungkin. Orang-orang ini sungguh memanfaatkan kesempatan. Sudah, jangan bertengkar lagi. Masalah dana. Aku yang akan atasi. Miu Shue, apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru saja tinggal di desa beberapa hari. Kenapa perusahaan bisa kacau seperti ini? Qin yang mana? Saat seperti ini, dia kenapa tidak ada? Dia? Dulu saat perusahaan ada masalah, dia selalu yang pertama muncul, melindungiku dari badai. Laba bersih kita kuartal ini, dibandingkan kuartal lalu, meningkat 26%. Semoga kalian semua, di hari-hari mendatang, bisa terus bekerja keras. Terima kasih semuanya. Tapi sekarang, kamu malah meninggalkan surat cerai, dan pergi membawa anak. Bukan. Putri, kamu kenapa menangis? Qin yang ini sungguh keterlaluan. Apa dia menyakitimu? Tidak, ayah. Yuyu sakit dan dirawat di rumah sakit 2 hari ini. Qin yang tidak bisa meninggalkan rumah sakit. Yuyu sejak kecil tubuhnya tidak sehat. Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang teknologi sudah sangat maju. Pasti ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Aku akan telepon Qin yang dulu. Bagaimanapun juga, pada saat seperti ini, dia harus bertanggung jawab. Halo, Qin Yang. Ayah, ada apa? Ternyata dia tidak sibuk sampai baterai HP habis, tapi memblokir nomorku di daftar hitam. Ada masalah di perusahaan. Bisa kamu datang ke sini? Ayah. Aku dan Yusue sudah bercerai. Aku juga sudah keluar dari grup Sanchi. Masalah perusahaan. Maaf, aku tidak bisa membantu. Apa? Kalian bercerai? Adik, kali ini berhasil karena kamu. Kalau tidak, aku tidak mungkin. Dalam waktu singkat, scan. Rantai keuangan grup Sanchi. Li Zong. Burung yang baik memilih pohon yang baik. Li Zong janji padaku. Jangan ingkar janji. Tenang. Asal aku dapat. Grup Sanchi. Posisi direktur utama. Pasti milikmu. Terima kasih Li Zong. Tidak lama lagi, aku akan membuat seluruh gedung bernama Li. Grup Sanchi. Sooner or later. Akan jadi milikku. Kamu kalian. Ini bukan main-main. Bagaimana bisa kamu memperlakukan pernikahan seperti permainan? Kalian sudah bercerai. Bagaimana dengan Yuyu? Tidak punya ayah. Kami tidak bercerai. Hei Qin Yang, kamu dengarkan baik-baik. Aku tidak setuju bercerai. Dan lagi, bagaimana dengan Yuyu? Kamu bawa Yuyu kemana? Suruh Yuyu angkat telepon. Aku ingin. Diam. Yusue, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk melihat Yuyu. Qin Shao, perangkat sudah siap. Tim ahli juga sudah siap. Kali ini akan dipimpin langsung oleh Dr. Suruosu. Dia yang akan menanganinya. Yuyu pasti akan baik-baik saja. Pasti selamat. Baik, kita pergi. Maaf, nomor yang Anda tuju sudah dimatikan. Qin Yang, bagaimana bisa kamu sebengis ini padaku? Kembalikan Yuyuku. Kembalikan padaku. Anak. Kamu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Ayah, aku mohon padamu. Aku tidak bisa kehilangan Qin Yang. Apalagi kehilangan Yuyu. Bantu aku cari cara. Ya. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa Cizong langsung menangis? Li Chonglong. Jangan keterlaluan. Apa yang bisa kamu lakukan?
Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mantan direktur utama juga ada. Pa Sekelai. Hari ini di depan semua orang. Aku akan mengumumkan sesuatu yang penting. Sio Lee. Ada APA. Langsung saja bilang. Hari ini, aku akan menggunakan koun ini untuk mengambil alih grup Sanchi kalian. Kalau tidak, siap-siap saja bangkrut. Apa 1 yuan? Anda, apa yang kau katakan? Bukan katanya Kuma. Proyek resor Gunung Yun. Resor aku mau. Grup Sanchi. Aku juga mau. Anda. Tidak tahu malu. Miu Shue. Perusahaan kenapa? Sue Fan, kenapa kau datang? Miu Shue. Kau cuma demi pria tampan ini. Meninggalkan suami dan anak. Diam. Aku dan Sue Fan bersih. Jangan asal bicara di sini. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah kudengar selama ini. Kenapa kau tertawa? Miu Shue. APA kau tahu di Selura Kota Yun. Apa yang orang katakan? Katanya Nona Besar Ci. Untuk merawat pria tampan ini. Selama 10 tahun. Membuat suaminya. Tidur di kamar tamu. Sio Kin ini. Juga seorang. Tokoh terpandang. Hanya karena kau. Dia menjadi bahan tertawaan seluruh Kota Yun. Li Chonglong. Jangan asal bicara di sini. Miu Shue. Jangan jadi imut-imutan. Masih aja mau jadi suci. Percaya atau tidak tanya saja. Yang hadir di sini hari ini. Siapa yang tidak tahu kamu? Membiarkan selingkuhan masuk rumah. Sudah lama dengar kalau Qin Zong dan istrinya. Hubungannya tidak harmonis. Sayang sekali Qin Zong. Orang yang begitu lembut. Menikahi Qi Zong yang. Suka gonta-ganti pasangan. Benar-benar sial banget. Udah jangan ngomong lagi. Nggak mau kerja lagi. Nggak kayak gitu. Miu Shue jangan gini. Mereka salah paham sama kamu. Ternyata. Dua orang ini pasti ada hubungan gelap. Qin Zong kasihan banget. Miu Shue. Kau kan juga. Istrinya Qin Yang. Di luar harus jaga image. Sama kamu juga. Jauhin anakku. Sue Fan. Karena lukamu sudah hampir sembuh, aku akan kasih kamu posisi supervisor biar cepat familiar dengan pekerjaan. Ayah aku harus gimana? Biar Qin Yang bawa Yuyu pulang. Benar-benar Miu Shue. Wanita ini. Cuma kasih posisi supervisor. Udah mau ngusir aku. Untungnya aku udah bergabung dengan Li Zong sebagai pelindung. Presiden direktur ada masalah. Banyak perusahaan putus kontrak dengan kita. Keadaannya kurang baik. Di internet muncul komentar negatif tentang grup Sanchi. Harga saham jatuh ke angka 1 digit. Qi Zong tidak menyerahkan perusahaan. Bersiaplah untuk bangkrut. Ayo pergi. Ayah, apa yang harus dilakukan? Sampai saat ini, hanya bisa meminta bantuan grup Shenfeng. Grup Shenfeng. Itu adalah perusahaan teknologi terdepan di dunia. 3 besar dari 500 perusahaan terbaik dunia. Grup Shenfeng. Ayah, bagaimana kau bisa terkoneksi dengan grup Shenfeng? Bicara tentang itu, hal ini masih berhubungan dengan Qin Yang. Qin Yang bagaimana bisa? Ayah sudah tua. Kalau begitu, di pihak grup Shenfeng, aku akan memberi kabar. Hal ini, biarlah kau yang menanganinya. Dulu, saat aku mengadopsi Qin Yang, aku tidak tahu ayahnya. Teman dekatku itu, ternyata adalah ketua grup Shenfeng. Miu Shue ini adalah kesempatan terakhirmu, dengan Qin Yang, untuk berdamai kembali. Semoga kau bisa memanfaatkannya. Ayah bilang menghubungi grup Shenfeng. Butuh waktu. Sebelum itu, hanya bisa menggadaikan gedung Sanchi untuk meminjam uang. Mempertahankan operasi perusahaan. Tidak menyangka, mengelola perusahaan sangat melelahkan. Sebelumnya Qin Yang, bagaimana bisa bertahan selama 10 tahun dulu selama dia ada? Bagaimana mungkin muncul masalah seperti ini? Qin Yang Yuyu. Kalian ada di mana? Aku benar-benar merindukan kalian.
Perangkat berjalan normal. Sedang menyuntikkan obat khusus. Milik Nona Yuyu. Semua nilai kehidupan sedang meningkat. Telah mencapai standar orang normal. Hebat sekali Tuan Chin. Operasi berhasil. Nona Su, aku mewakili putriku. Terima kasih untukmu dan timmu. Tuan Qin, Anda terlalu baik. Jika bukan karena Anda, pada saat paling sulitku, berinvestasi pada tim saya, mungkin tim medis saya sudah lama bubar. Saya yang harus berterima kasih pada Anda. Anda terlalu rendah hati. Setelah Yuyu sembuh, aku akan ajak Yuyu mentraktirmu makan. Ini masih ada keraguan apa lagi? Sejujurnya, obat khusus meskipun bisa membuat tubuh Nona Yuyu kembali ke keadaan normal, tetapi juga memiliki efek samping tertentu. Jika ingin Nona Yuyu sembuh total, masih membutuhkan Membutuhkan apa? Aku akan segera menyiapkannya. adalah sumsum tulang, ibu kandung Nona Yuyu. Selain itu, dia memiliki kecenderungan depresi ringan. Mungkin secara psikologis, masih membutuhkan perhatian emosional dari ibu. Apa? Sudah 3 hari. Qin Yang dan Yuyu. Tidak ada kabar sama sekali. Qin Yang, jangan membuat ulah. Segera bawa Yuyu kembali. Ibu Yuyu sudah membuatkanmu pangsit udang kristal favorit. Anda membantu ibu membujuk ayah untuk pulang. Suami. Saya telah dan Suefen. Garis yang jelas. Kau bawa Yuyu pulang. Qin Yang, aku salah. Kau memberiku satu kesempatan untuk menebus. Biarkan aku bertemu Yuyu. Kenapa begitu? Saya tidak ingin melakukan ini. Aku seharusnya punya satu keluarga yang bahagia. Seharusnya. Total Chi, di perusahaan ada begitu banyak hal menunggu kau kembali. Kau kembali denganku. Hanya menemukan Qin Yang, masalah-masalah ini akan terpecahkan. Selama dia, perusahaan kami tidak akan dicuri oleh Li. Rumah sakit yang tepat. Pergi ke rumah sakit untuk memeriksa pemantauan. Rumah sakit harus memiliki mereka. Meninggalkan pesan. Yuyu, ayah membawamu perawatan kota Hong Kong. Baik, Kebetulan sekali, markas grup Kamikaze juga di kota Hong Kong. Tepat. Untuk memecahkan grup Sanchi. Krisis. Pesan untuk saya segera pesawat ke Port City. Ya, Yuyu. Ibu datang. Ternyata meninggalkan CMU Sue. Untuk Yuyu dan aku. Laut dan langit yang sebenarnya. Qin kurang tubuh Miss Yuyu. Pemulihannya sangat baik. Baik. tidak akan lama lagi. Yuyu kecil kita yang lucu akan bisa seperti anak-anak normal lainnya. Bermain dengan bebas. terima kasih Kakak Su. Terima kasih untuk apa? Seharusnya saya yang berterima kasih padamu. Non Su. Terima kasih telah menyelamatkan putri saya. Ini adalah kewajiban saya. Tapi, Yuyu membutuhkan sumsum tulang dari ibu kandungnya. Hal ini, Saya akan memikirkannya lagi. Qin Zong, teman baik ayahmu. Qi Zong dari grup Sanchi akan mengirim mantan istrimu, Qin Yushue, untuk bernegosiasi beberapa bisnis di perusahaan. Qin Zong, apakah Anda ingin menemuinya? Apa ibu juga datang ke kota pelabuhan? Apakah untuk mencari Yuyu? Maaf, saya lupa. Dia bukan ibu saya lagi. Yuyu. CMU Sue datang ke perusahaan untuk bernegosiasi bisnis apa? Katanya rantai keuangan mereka ada masalah, dan mereka memiliki utang luar negeri lebih dari 300 juta. Sangat serius. Lalu dia, CMU Sue. Kamu telah menyakiti Yuyu berkali-kali. Tapi Yuyu masih terus memikirkanmu. Yuyu. Kamu pikir ayah haruskah membantu dia? ayah. Grup Sanchi. Bagaimanapun juga adalah hasil kerja keras kakek. Jadi, tolong bantu dia ya. Baik. Apa kata Yuyu itu yang akan ayah lakukan? Jangan terlalu banyak tekanan mental. Baiklah. Hal ini
Serahkan padamu. Kamu yang bertanggung jawab penuh. Baik Pak Qin. Ayah, besok bisa ajak aku ke galeri. Tentu saja bisa. Kita Yuyu mau kemana saja. Tapi setelah selesai, pulang ya. Dan Kakak Su. Periksa kesehatan seluruh tubuh. Baik. Kalau begitu kakak Su juga harus temani Yuyu. Baik. Semua sesuai keinginan putri kecil. Halo, pernah lihat dia? Tidak. Halo, pernah lihat dia? Halo, pernah lihat dia? Halo, apakah pernah lihat dia? Yuyu. Qin Yang. Di mana kalian? Mama, akhir pekan bisa temani aku ke galeri. Galeri. Mama, akhir pekan bisa temani aku ke galeri. Maaf Yuyu. Mama tidak seharusnya mengingkari janji. Yuyu maaf. Keluarlah temui Mama ya. Kakak Su, terima kasih sudah mau temani aku ke galeri. Yuyu, sebenarnya ingin menemani Ibu. Tapi, Yuyu. kenapa aku dengar suara Ibu? Yuyu pasti salah dengar. Ah, pasti Yuyu sangat merindukan Ibu. Yuyu kenapa begitu? Tidak berguna. Ciem Yusue. Aku tidak akan pernah memberi kesempatan lagi untuk menyakiti Yuyu. Tidak apa-apa. Yuyu juga harus belajar menjalani hari tanpa Ibu. Ya, Putri kecil kita Yuyu sudah besar. Di luar sangat dingin dan hujan deras. Ayo cepat masuk ke galeri. baiklah. Yuyu paling suka galeri. Apakah aku salah dengar? Sepertinya suara Yuyu. Ayah cepat. Aku ingin melihat lukisan Picasso. Itu suara Yuyu. Benar Yuyu. Yuyu. Maaf Nona, karena cuaca buruk, galeri sudah tutup. Tidak mungkin. Baru saja banyak orang masuk. Itu Yuyuku. Yuyu. Aku ibu. Nona, tolong patuhi aturan. Yuyu. Itu ibu. Ibu datang menemuimu. Kamu lihat ke belakang. Lihat Mama ya. Yuyu. Temanin dulu sama Kakak Su. Ayah ke toilet dulu. Starry Night karya Van Gogh. Teles Super karya Da Vinci. Sama Mona Lisa. Ini ada satu lagi. Gambar sederhana kuda laut. Katanya, kuda laut itu dibesarkan oleh ayahnya. Apa sama kayak Yuyu? Nggak ada yang sayang sama mama. Yuyu jangan berpikir begitu. Mana ada mama yang gak sayang sama anaknya? Tapi mama Yuyu. Mungkin ada kesalahpahaman. Benarkah? Tentu. Siapa tahu mama kamu akan datang ke kota pelabuhan nyari kamu. Kabarin Pak Manci. Suruh dia kirim orang jemput Ciem Yusue. Bawa pulang. Baik Pak Qin. Kamu bilang apa? Oh, saya ngerti. Halo, Sekretaris Linya. Sekarang langsung ke galeri di jalan tengah. Carry anak saya. Jangan sampai dia kenapa-kenapa. Ya? Pak Ci, kesehatan kamu sudah buruk. Jangan macam-macam, ikut aku. Sekretaris Lin. Aku lihat Yuyu. Pasti nggak salah. Aku mau nunggu Yuyu keluar. Aku mau tepati janji. Aku mau buktiin diri. Bukan mama yang ingkar janji sama anak. Pak Ci, sadar dong. Ingkar janji itu fakta. Nona Yu berdiri di tengah hujan deras selama 3 jam. Itu juga fakta. Kamu demi Suefen tidak membiarkan direktur mengobati Nona Yu. Minaibun. Itu juga fakta. Yang lebih penting, kamu dan CEO Qin sudah bercerai. CEO Chi, bisakah kamu jangan terus menyiksa dirimu sendiri? Tidak.
Aku tidak bercerai. Aku tidak menandatangani surat perceraian. Berarti tidak bercerai. Aku masih istri Qin Yang. Aku masih ibu Yuyu. Tapi di mata semua orang, pernikahan kalian sudah hanya tinggal nama. Sio Qin tidak akan memaafkanmu. Kondisi Nona Yuyu juga tidak akan membaik. Bisakah kamu tenang sedikit? Tidak. Bukan begitu. Aku tidak. Tidak mungkin. Xiao Qi, air yang tumpah tak bisa dikumpulkan lagi. Bisakah kamu lebih peduli pada kesehatanmu sendiri? Walaupun kamu ingin bertemu Nona Yuyu, harus sembuhkan dulu tubuhmu. Baru bisa. Pergi. Anakku sebentar lagi ulang tahun ketiga. Bagaimana aku bisa tenang? Yuyu pasti di galeri. Aku akan menunggu Yuyu keluar. Itu Qin Yang. Bayangan ini aku perhatikan selama 10 tahun. Tidak mungkin salah lihat. Suara tadi. Pasti Yuyu. Bagus sekali. Yuyu masih hidup. Aku harus mendapatkan maafnya. Qin Yang. Biarkan aku masuk melihat Yuyu. Ya. Aku mohon kamu. Presiden Qi, sudah 3 jam. Nona Yuyu, sama sekali tidak di sini. Tidak. Aku harus menunggu Yuyu. Yuyu. Presiden Qi. Ayah. Apa yang harus aku lakukan? Aku telah menghancurkan pernikahanku sendiri. Dan juga secara pribadi mendorong suamiku. Anak-anak. Untuk pergi. Keluargaku hilang. Hilang. Dari sudut pandang seorang ayah, Qin Yang membawa anak-anak pergi. Itu benar. Ayah, bahkan kamu berpikir begitu. Tapi aku benar-benar tahu aku salah. Namun beberapa kesalahan, sekali salah itu seumur hidup. Kamu bisa sampai di rumah sakit tepat waktu. Adalah Qin Yang yang mengirim orang untuk membawamu ke sini. Memang dia. Jadi pada saat itu Yuyu pasti juga ada di galeri. Dia bersedia menyelamatkanku. Itu berarti dia masih memikirkanku. Aku masih punya kesempatan. Aku harus minta maaf padanya dan memohon pengampunannya. Anakku. Air yang sudah tumpah sulit dikembalikan. Ayah, tenang saja. Aku akan mendengarkan kata-katamu. Mengambil alih operasi perusahaan kembali. Aku tidak akan pernah menyerah pada Qin Yang dan Yuyu. Aku masih harus menunggu Yuyu memanggilku ibu. Anak. Selama bertahun-tahun kamu telah menderita. Ayah. Melihat semua yang telah kamu lakukan, merawatku selama bertahun-tahun, aku tidak mungkin hanya diam saja melihat Chiem Yusue mati. Tapi mulai sekarang, kita tidak punya apa-apa lagi. Aku tahu. Yusue, beberapa perilaku. Itu benar-benar menyakiti hatimu. Tapi dia hanya dibutakan. Dia akan berubah. Ayah yang tidak mungkin, dia tidak melakukannya dengan baik. Tugas seorang istri. Pak Tua, terima kasih banyak bantuan untuk kelompok Sanchi kami. Qi selalu berbicara. Lalu aku pergi dulu. Bagaimana dengan ketua? Masih menunggu saya untuk melaporkan. Pak Tua, bantu aku. Terima kasih Ketua. Qi selalu silakan. Cepat. Kenapa kau selalu menggiling? Tuan Qin berkata, pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Miss Yuyu. Ini bukan untuk kita. Putri kecil Kamikaze Group. Tunjukkan gambar yang bagus. Yuyu. Putri kecil Kamikaze Group. Ayah, bagaimana Anda bisa berbicara dengan kelompok Kamikaze? Bagaimana dengan garis? Berbicara tentang hal ini. Dia juga memiliki hubungan dengan Qin Yang. Apakah itu? Qin Yang benar-benar kelompok Kamikaze, ketua baru. Selama bertahun-tahun, setiap langkah Qin Yang, semua dalam tatapan saya. Bagaimana mungkin dia ketua grup Kamikaze? Mungkinkah dia bersembunyi dariku? Itu benar-benar Qin Yang. Tidak heran Kamikaze Group bersedia berinvestasi 3 miliar yuan bantu grup Sanchi mengatasi kesulitan. Ternyata itu benar-benar karena Anda, Qin Yang.
Kau masih mencintaiku kan? Yuyu, Mama akan segera menjemputmu. Ayah. Yuyu kapan? Bisa keluar dari rumah sakit. Yuyu besok akan bisa keluar dari rumah sakit. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kemana kamu mau pergi? Ayah akan membawamu ke sana. Bagaimana? Ayah. Aku mau makan pangsit udang. Baik. Ayah akan membelikannya untukmu. Hebat. Penyakit Yuyu ternyata sembuh. Yuyu, Mama akan memperbaiki keluarga kita. Andai saja Mama ada di sini. Tidak ingin menjadi anak tanpa Mama. Juga tidak ingin ayah dan Mama bercerai. Yuyu, Mama. Mengapa meninggalkan Yuyu? Mama tidak meninggalkanmu. Mama sangat mencintaimu. Mama. Jangan tinggalkan Yuyu ya. Yuyu, Mama yang salah. Mama minta maaf. Mama tidak akan meninggalkanmu lagi. Bagaimana? Maafkan Mama. Mama yang pertama meninggalkan Yuyu. Yuyu juga tidak mau Mama. Yuyu. Maaf. Aku bersumpah. Kedepannya tidak akan mengecewakanmu lagi. Mama. Bisakah Mama memeluk Yuyu? Langit yang gelap merendah. Bintang-bintang yang terang mengiringi. Serangga terbang. Akhirnya menemukanmu. Anak kecil. Aku harus membuatnya mati. Kalau tidak, rencana grup Chun Bing Sanchi akan gagal. 10 tahunku. Buang-buang waktu saja. Apakah Anda keluarga pasien? Ada surat pernyataan di sini. Perlu Anda tanda tangan. Anak kecil. Mati saja. Ibu ingin Yuyu mati. Kenapa bisa begini? Ibu. Siapa? Kamu ngapain? Kamu kenapa di sini? Kinyang jangan salah paham. Aku lihat mesinnya berbunyi. Jadi aku naik untuk memeriksa. Kamu anggap aku buta ya? Berani sentuh anakku, aku bunuh kamu. Yuyu. Dokter. Kinyang, mati saja kamu. Hanya jika kamu mati, aku baru bisa tenang. Yuyu, bangun. Cepat selamatkan. Anak kecil. Pergi dengan tenang. Lebih baik jangan pernah bangun. Aku kasih tahu. Kalau anakku ada apa-apa, aku tidak akan membiarkan kamu. Kinyang, kamu ngapain? Kakak Sueven tubuhnya tidak sehat. Bisakah jangan cari masalah lagi? Aku cari masalah. Aku melihat sendiri dia mau membunuh Yuyu. Tidak mungkin. Kakak Sueven, hati yang baik. Bagaimana mungkin menyakiti Yuyu? Aku hanya melihat Yuyu. Tubuhnya agak tidak enak. Ingin memberikan pertolongan pertama. Pasti Kinyang salah paham. Kinyang,
Aku tahu kamu tidak suka Sue Fan, tapi tidak bisa berkali-kali memanfaatkan Yuyu untuk menjebaknya. Dia toh adalah orang yang menyelamatkanku. Kamu tidak bisa melihat dari sudut pandangku. Sudut pandangmu. Maksudmu, Sue Fan benar-benar membunuh Yuyu. Kamu masih mau melindunginya. Aku beritahu kamu. Kita sudah bukan suami istri lagi. Sadar sedikit. Qin Yang dulu tidak pernah memukulku. Dia hanya peduli padaku, menyayangiku, merawatku, melindungiku. Tapi sekarang, Qin Yang, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa ini salah paham. Mengapa kita harus bertengkar karena orang luar? Aku sudah bicara dengan Yuyu. Dia masih mau menganggapku sebagai ibunya. Sue Fan adalah yang kamu bawakan. Siapa yang mengizinkan kalian datang ke sini? Kamu benar-benar menginginkan Yuyu mati. Tidak. Aku tidak. Yusue, aku dengar kamu terbang ke Hong Kong tadi malam. Hanya khawatir padamu. Lihat. Kamu juga dengarkan. Ini hanya salah paham. Salah paham. Cuma salah paham aja bisa nutup-nutupi pembunuh. Yusue. Yang tidur di dalam itu anak kandungmu sendiri. Nona Yuyu sudah bangun. Pergi sana. Kalian berdua bisa nggak? Jangan terus-terusan ngejomblo gini. Setiap kali Yuyu ketemu kamu, pasti ada masalah. Yusue, kamu nggak apa-apakan. Salahku semua. Aku nggak seharusnya ada di sini. Tapi bagaimanapun juga, Qin Yang, nggak boleh dorong Yusue gitu dong. Kamu begitu sayang sama dia. Ya bawa dia pergi sekalian aja. Qin Yang, kalau ada masalah sama aku aja, nakal sama Sue Fan itu bukan tindakan pria. Kamu nggak tahu dia lagi nggak sehat? Sudahlah Yusue. Semua salahku yang nggak hati-hati. Jangan salahin Qin Yang ya. Dia nakal sama kamu. Dia malah merasa benar. Aku peringatkan kalian. Jauhin anakku. Kalau berani deket-deket lagi, aku bakal bikin kalian mati. Selama ini, semua luka yang Yuyu alami, semua karena aku. Apakah aku memang harus pergi dari Qin Yang dan Yuyu? Kenapa harus ninggalin Yuyu? Tidak. Aku sudah janji sama Yuyu. Aku nggak akan ninggalin dia lagi. Aku nggak boleh ingkar janji lagi. Sue Fan, kamu pergi dulu. Yusue, Qin Yang sudah nggak mau sama kamu. Sebentar lagi, grup Sanchi juga akan jatuh di tangan saya. Pada saat itu, kamu juga harus mati. Tuan Qin, Nyonya Yuyu. Yuyu. Ayah. Yuyu tidak akan punya ibu lagi. Yuyu. Ayah, saya sangat takut. Kamu usir dia pergi. Baiklah. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pergi sana. Yuyu. Ini ibumu. Bukankah kamu bilang ingin bersama ibu? Hidup bahagia selamanya. Benar kan? Pulang bersama ibu ya. Saya dan ayah tidak bercerai. Kita masih satu keluarga. Keluargaku hanya ada ayah. Tidak ada kamu. Bagaimana bisa, Yuyu? Bukankah kamu baru saja bilang ingin ibu memeluk Yuyu? Kamu masih sayang ibu kan? Yusue. Kita sudah bercerai. Pergilah cari Sue Fan Mu. Tidak. Bukan seperti itu, Qin Yang. Antara aku dan Sue Fan, hubungannya jelas. Aku tidak mengkhianatimu. Itu tidak penting. Yang penting kamu menjauh dari kami, ayah dan anak perempuan ini. Yuyu. Aku mohon kamu menoleh lihat bagaimana dengan ibu. Jangan perlakukan ibu sekejam ini ya. Kamu bukan ibuku. Mama tidak akan pernah berpikir untuk membunuh Yuyu. Kamu adalah wanita jahat. Kamu bukan lagi ibu Yuyu. Yuyu. Kamu. Apa yang kamu katakan? Kamu tuli ya? Yuyu bilang ingin memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Tidak. Yuyu.
kamu ikut Mama yuk. Jangan perlakukan aku seperti ini, Yuyu. Mama yang duluan meninggalkanku. Yuyu memberi Mama hadiah ulang tahun. Bisa gitu. Mama, apa salah Yuyu? Kenapa Mama begitu? Tidak menyukai Yuyu. Ayah, aku tidak ingin melihatnya lagi. Jangan. Ada orang. Usir dia keluar. Qin Yang, Yuyu, jangan usir aku. Qin Yang, Yuyu. Lepaskan aku. Qin Yang, Yuyu, jangan perlakukan aku dengan kejam seperti ini. CM Yusue. Kamu mau mengakhiri nyawa anakmu sendiri. Ternyata, diusir keluar. Sangat menyakitkan. Qin Yang, tidak. Suamiku, aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Wah Pak Ci, perusahaan ada masalah lagi. Li Konglong Tidak tahu dari mana dia dapat berita bahwa kita didanai oleh grup kamikaze sudah lebih dulu menyerang grup Sanchi. Apa? Bagaimana bisa? Tenang, Yuyu. Mama pasti tidak akan ingkar janji. Dia cenderung depresi ringan. Kasu. Mama ingin membunuh Yuyu. Segera tarik kembali semua bantuan untuk grup Sanchi. Biarkan mereka hancur sendiri. Saya tidak akan mendanai seorang pembunuh yang ingin membunuh anaknya sendiri. Semuanya tenang. Saya sudah mendapatkan investasi dari grup kamikaze. Wah Pak Ci, grup kamikaze tiba-tiba menarik semua investasi. Perusahaan akan hancur. Kalau saja Pakin ada. Ya. Selama ini, Pakinlah yang mengendalikan arah perusahaan. Tidak pernah ada kesalahan. Suara kecil saja. Kamu tidak tahu Pakin dan Pak Ci sudah bercerai. Dan, Sudah keluar dari grup Sanchi. lalu Pak Ci menempatkan seorang playboy di perusahaan. Hanya making Keiji buta. Mana bisa dibandingkan dengan Pakin? Sudah jangan bicara lagi. Saya akan ke kota pelabuhan. Yuyu. Mama sangat merindukanmu. Oh ya, Mama bawakan untukmu. Kamu suka banget makan tanghulu. Pergi sana. Aku nggak mau lihat kamu. Yuyu, aku ini Mama. Mama datang menjengukmu. Aku nggak punya mama kayak gitu. Dia bukan mama aku. Mama nggak mungkin mau bunuh aku. Dia bukan. Ada orang. Kedepannya kalau lihat perempuan ini datang ke kantor, langsung usir aja. Ya. Qin Yang, Yuyu, lepasin aku. Gak apa-apa, jangan takut. Papa ada di sini. Yuyu. Mama kangen banget sama kamu. Kamu lihat deh diri kamu. Sekarang jadi kayak apa sih? Jaga-jaga barang rongsokan ini buat apa? Kamu bilang, itu barang rongsokan. Nggak. Pak, kamu nggak ngerti. Itu hadiah dari aku buat Yuyu. Masa bisa dibilang barang rongsokan? Yusue ya. Air yang udah tumpah susah dikembaliin. Kamu lepasin aja mereka. Sekalian lepasin diri kamu sendiri.
M. Yusue, kamu beneran mau ninggalin grup Sanchi? Biar hancur begitu aja. Lagian, itu kan hasil jerih payah seumur hidup aku. Iya, aku juga mau kasih grup ini ke Yuyu. Aku nggak bisa kasih ke orang lain, Pak. Aku langsung ke kantor. Keluarga yang tadinya baik-baik aja. Kenapa? Kenapa bisa berpisah begitu saja? Keuangan. Aku butuh perusahaan. Laporan keuangan 3 bulan terakhir. Jizong, kebenaran di rumah sakit hari itu sudah ketahuan. Suefen. Kalau kamu benar-benar ingin menyakiti putriku, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Ternyata Suefen. Pantas saja Yuyu sangat menolakku. Ternyata mengira aku ingin membunuhnya. Qin yang pasti juga berpikir Suefen aku yang menyuruhnya. Suefen. Berkah berani menyakiti Yoyoku. Aku tidak akan membiarkanmu. M. Yusue, sore ini ada proyek inspeksi lapangan. Perlu kamu hadir. Kebetulan aku juga ada urusan. Ingin ngobrol denganmu. Sampai ketemu nanti. Aku pergi dulu. Oke. Usaha selama bertahun-tahun. Akhirnya membuahkan hasil. Ci M. Yusue. Li Zong ingin kamu mati. Sudah saatnya kamu pergi. 10 tahun lalu, disinilah. Suefen menyelamatkanku. Tidak menyangka. Dia malah memintaku datang ke sini. Qin Yang. Ayo Yuyu. Siapa dia? Jangan-jangan Qin Yang punya yang baru. Keksu. Cepat datang. Aku ingin melihat-lihat. Laboratorium Biology. Kinzong, maaf sekali. Sebenarnya aku bisa melakukannya sendiri. Masih merepotkanmu datang sendiri. Tidak bisa. Yuyu membutuhkan senyawa nomor 7. Hanya perusahaan Biodewa yang bisa memproduksinya. Ini menyangkut kesehatan anak perempuan kita. Aku harus melakukannya sendiri. Sayang. Yuyu. Hentikan dia. Yuyu. Ini Mama. Mama sudah mencari tahu semuanya. Bukan Mama yang ingin menyakitimu. Yuyu. Yuyu sudah tidak membutuhkan mama lagi. Yuyu sudah cukup dengan kakak Su. Yuyu, ayo kita pergi. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah aku harus melihat Yuyu? Memanggil wanita lain sebagai Mama. Tidak bisa. Yuyu sayang. Suefen, kenapa kamu ingin membunuh Yuyu? M. Yusue, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin menyakiti Yuyu? Diam. Aku sudah mendapatkan bukti video. Jangan mencoba menipuku lagi. Yusue, kamu pasti salah paham tentangku. Apakah kamu lupa? Dulu di sini, aku menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin aku menyakiti anak perempuanmu? Bukan seperti itu. Orang yang menyelamatkanku dulu bukan kamu.
Sue Fan. Kamu bahkan ingin membunuhku. TM Yusue. Siapa yang menyuruhmu begitu bodoh? Sebenarnya dulu, orang yang ingin menyelamatkanmu adalah Qin Yang. Orang yang ingin membunuhmu adalah aku. TM Yusue. Dulu kalau bukan karena kamu memaksa menikahi Qin Yang, aku tidak mungkin harus merendahkan diri kepada babi yang menjijikan itu, dipukuli dan dimarahi siang malam, dipermalukan senaknya. Kamu telah menghancurkan hidupku. Matilah kamu. Jadi aku selalu merawat seorang musuh. Dan dengan tanganku sendiri menyakiti suamiku, anakku. Sue Fan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Hanya bisa menyalahkanmu buta mata dan hati. Aku demi seorang musuh. Menghancurkan keluargaku sendiri. TM Yusue. Kamu sudah tidak punya keluarga lagi. Keluarganya hanya ayah. Tidak ada kamu. Tidak. Aku sudah mendapatkan bukti kamu membunuh Yuyu. Aku bisa memperbaiki semua ini. Aku bisa mendapatkan kembali maaf Qin Yang dan Yuyu. Aku masih punya kesempatan. Kamu pikir mungkin mereka tidak akan memaafkanmu, dan aku juga tidak akan melepaskanmu. Wanita bodoh. Pergilah ke neraka. Yuyu. Maafkan aku. Ibu adalah wanita jahat. Qin Yang. Maafkan aku. Suamiku. Ternyata orang yang menyelamatkanku selalu adalah kamu. Maaf. Maaf aku tidak mengenalimu. Mari kita mulai lagi, ya. TM Yusue. Sudah terlambat. Tidak. Suamiku. Yuyu. Jangan tinggalkan aku. Non, Anda sudah bangun. Apakah badanmu terasa lebih baik? Bagaimana aku bisa sampai di rumah sakit? Ada seorang pria dan seorang gadis cantik mengantarmu ke sini. Mana mereka? Baru saja pergi. Qin Yang. Yuyu. Suamiku. Yuyu jangan pergi. Anakku. Nanti, kita akan menjadi satu keluarga. Setelah kamu besar, aku akan menikahkan M. Yusue denganmu. Kita akan semakin dekat. Yuyu. Kita pindah ke tempat lain untuk beristirahat ya. Baik. Karena Sue Fan, faktor yang membunuh Yuyu, penyakit Yuyu, mungkin kambuh lagi. Aku sarankan kamu, bawa Yuyu ke tempat yang suhunya cocok untuk istirahat secara profesional. Serahkan bukti kejahatan Sue Fan dan Lee Chonglong, kasus korupsi dan kejahatan ke pengadilan. Ikut kami sebentar.
Apakah aku salah? Dulu, aku seharusnya tidak memaksamu menikahi Qin Yang. Bukan salahmu. Ini salahku. Dia adalah suami terbaik di dunia. Aku tidak tahu menghargai. Aku belum membuat Yuyu memanggilku mama. Aku pasti tidak akan menyerah. Kali ini proposal dibuat dengan sangat baik. Bonus bulan ini ditambah 100.000. Jizong, ini yang Anda minta. Minggu depan grup Shenfeng. Undangan pesta amal. Turunlah. Yuyu. Kali ini mama pasti tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih sudah datang ke ulang tahun putriku untuk merayakan ulang tahun Yuyu. Aku umumkan, Yayasan Yuyu secara resmi didirikan. Selain itu, aku juga ingin berterima kasih kepada seorang wanita. Aku akan mendirikan dana medis atas namanya untuk membantu lebih banyak pasien di dunia mengalahkan penyakit. Kakak Su. Dr. Su. Katanya sebelum Kinzong pernah menikah. Mungkinkah dia sang wanita utama? Tidak mungkin. Siapa yang tidak tahu mantan istri Kinzong, untuk seorang wanita simpanan, meninggalkan suami dan anak? Bagaimana mungkin Dr. Su? Dulu, aku satu-satunya di hatimu. Sekarang, apakah dia akan menggantikan posisiku? Tidak. Yuyu tidak bisa memanggil wanita lain mama. Yuyu. Yuyu buatlah permohonan. Aku ingin semua orang selamanya bahagia. Yuyu. Aku ini mama. Aku ini mama. Kamu jangan acuhkan mama ya. Maaf aku tidak mengenalmu. Tidak apa-apa. Mama membawakan mie panjang umur buatan mama. Dan hadiah ulang tahun. Yuyu seumur hidup. Jangan pernah makan mie panjang umur lagi. Tidak apa-apa. Mama juga membawakan. Cepat berikan ke mama boneka beruang kesukaanmu. Hadiah darimu. Aku tidak suka apapun. Ternyata menyakiti seseorang. Ketika menyesal, sangat putus asa. Kak Su, aku lelah. Ayo kita pulang. Yuyu ini. Hadiah ulang tahun dariku. Terima kasih Kak Su. Itu hanya jepit rambut yang diberikan begitu saja. Yuyu sangat menyukainya. Sedangkan hadiah yang kusiapkan dengan hati, Yuyu bahkan tidak melihatnya. Yuyu. Ini ungkapan hati mama. Terimalah ya. Bibi Ci, bisakah kamu jangan begitu kekanak-kanakan? Di sini tidak menyambutmu. Silahkan pergi. Yuyu. Kamu memanggilku apa? Bibi Ci. Bibi bukan mamaku lagi. Dr. Su, bawa Yuyu pulang dulu. Baik. Pergilah. Qin Yang. Aku mohon padamu, biarkan aku berbicara dengan Yuyu. Boleh tidak? Kamu tidak bisa mencabut hakku sebagai seorang ibu. Ibu, kamu pantas. Kamu lupa bagaimana dulu kamu memperlakukan Yuyu. Pergi. Jangan buat aku mengulanginya. Suamiku. Aku tahu aku salah. Aku pikir orang yang menyelamatkanku dulu adalah Sue Fan. Aku salah mengenali orang. Maaf, benar-benar maaf. Jadi kamu bahkan tidak mau memeriksa fakta. Langsung percaya pada seorang penipu selama 10 tahun. CMU Sue. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini mantan istri Qin. Tidak kelihatannya. Penampilannya lumayan. Terang-terangan memelihara simpanan di luar. Wanita. Pantas saja.
Demi seorang pembunuh, meninggalkan suaminya dan anaknya, tipikal mengambil biji wijen. Kehilangan semangka, pantas saja, menurutku. Qin seharusnya, bersama Dr. Su, jauh lebih baik daripada wanita seperti ini. Tidak, bukan seperti itu. Datang. Seret dia keluar. Qin Yang. Suamiku. Anakku. Semua meninggalkanku. Ayah, katakan padaku. Apa yang sebenarnya salah kulakukan? Mengapa mereka tidak mau berbalik arah? Anakku, masalah terbesarmu adalah tidak bisa menempatkan perasaanmu dengan benar. Tapi aku mencintainya. Kalau aku tidak mencintainya, bagaimana mungkin aku rela memberinya anak? Lalu kenapa dulu kau mau menggugurkan Yuyu? Itu karena dia tidak setuju aku membawa Sue Fen. Si penipu itu pulang ke rumah. Aku baru. Sudahlah. Masalah terbesar ada di sini. Kau bilang kau mencintainya. Tapi di mata kami, semua orang, kau memberikan yang paling tulus dan dalam perasaan itu kepada Sue Fen. Kau ini. Aku tahu aku salah. Yayasan Yuyu. Secara resmi didirikan. Kenapa? Kau Qin yang sukses. Sedangkan aku Sue Fen selama ini terus melarikan diri. Hidup seperti tikus di selokan. Qin Yang. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Yuyu. Apa yang terjadi? Penyakit Yuyu bukan sudah sembuh. Nona Yuyu pingsan lagi. Menurut Dr. Su, efek sampingnya membutuhkan sumsum tulang dari ibu kandung. Tapi si ibu yang kejam itu, bagaimana mungkin? Jangan bicara lagi, nanti Nona Yuyu mendengar. Dia pasti sedih lagi. Yuyu. Apapun caranya, ibu pasti akan membuatmu sembuh. Tuan tua, saya bersedia menyumbangkan sumsum tulang untuk Yuyu. Nona Ci ini. Sudah diputuskan. Beritahu Surwei, saya akan bekerja sama dengannya. Minta dia memastikan Yuyu sembuh total. Yuyu. Ibu pasti akan membuatmu sembuh total. Eksperimen penolakan membutuhkan 3 bulan. Bisakah dia bertahan? Kalau dia bersedia menyumbangkan sumsum tulang, mengapa sebelumnya dia begitu dingin terhadap ayah dan anak Qin? Yuyu. Kalian siapa? Lepaskan aku. Kalian ngapain? Kalian siapa? Lepaskan aku. Kalian ngapain? Lepaskan dia. Tolong. Ada penculikan. Tolong. Ikat dia juga. Ibu. Belum menemukan Yuyu. Monitor di sekitar sekolah sudah dilihat. Sama sekali tidak ada jejak Nona Yuyu. Malah ditemukan bayangan Nona Ci. Dia mau apa sih? Dia tidak bisa menjauh dari Yuyu sedikit saja. Kejadian kali ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Nona Ci. Nona Yuyu sudah ditemukan di Kanong Chenglong. Sue Fen yang menculik Nona Ci dan Nona Yuyu. Kamu pergi menyelamatkan dulu. Saya akan telepon polisi. Selamat jalan.
Suefen, apa sebenarnya masalah kita? Perselisihan apa? Kamu harus membunuh kami berdua. Aku sudah merawatmu selama bertahun-tahun. Apakah aku hanya memelihara serigala yang tidak tahu terima kasih? Diam kau. Kamu wanita bodoh. Kamu pikir aku mencintaimu. Butuh perhatianmu, perawatanmu. Kamu pikir aku mudah berpura-pura sakit. Aku melakukannya untuk mendapatkan perusahaanmu. Tidak mudah bagiku selama ini. Kalau bukan karena kamu wanita ini, aku tidak akan sampai seperti ini. Karena kamu melanggar hukum dengan aku dan Yuyu. Apa hubungannya? Diam. Kalau dulu kamu mau dibunuh olehku, tidak akan ada masalah seperti sekarang. Semua ini karena ulahmu sendiri. Sekarang aku akan membantumu mengirim anak ini ke neraka. Berhenti. Apapun yang terjadi hadapi aku. Jangan sentuh Yoyoku. Wanita-wanita, mengapa kamu tidak mati saja lebih awal? Sepuluh tahun lalu seperti ini. Kalau kamu mati lebih awal, aku tidak akan menjadi anjing terlantar seperti sekarang. Mati-mati. Mati. Tidak. Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Baiklah, kalau begitu bunuh kamu dulu. Suefen. Tidak, aku mohon. Lihatlah, aku sudah merawatmu selama bertahun-tahun ini. Lepaskan Yuyu. Dia masih kecil. Ingatlah kebaikanku padamu. Aku memberikan rumah pernikahanku untukmu. Uangku habis untukmu. Dan merawatmu selama 10 tahun. Apa kamu tidak bisa? Omong kosong. Kamu pikir aku mau terima perawatanmu? Waktu itu aku tidak punya uang untuk mendapatkan simpatimu. Sengaja mematahkan kakiku yang sudah sembuh. Lagi. Hingga aku menderita cacat seumur hidup. Ternyata semua ini adalah rencanamu. Aku malah untuk orang jahat sepertimu menyakiti suami dan anakku yang kucintai. Jangan pukul lagi. Dia bisa mati. Anak kecil. Kan kamu tidak mengakui dia ibumu. Ngapain peduli hidup matinya? Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Mati saja. Yuyu, Berhenti. Mati saja. Yuyu. Yusue. Pergi sana. Yusue. Suamiku. Aku sudah melindungi Yuyu dengan baik. Aku bukan ibu yang jahat. Yusue, jangan bicara. Aku akan membawamu ke rumah sakit Lihat siapa yang bisa keluar dari sini. hari ini. Siapa yang menelepon polisi? Qin Yang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kok ngelaporin polisi? Kamu aja bisa ngejahatin. Masa gue gak boleh laporin polisi? Polisi udah dateng. Cepetan lari gue. Jangan sampai Suefen kabur. Serahin dia ke kantor polisi. Yuyu. Kita bawa mama pulang. Yuyu. Bisa panggil mama lagi gak? Gue. Gak apa-apa. Mama ngerti kok. Boleh gak mama? Pegang kamu lagi. Cepetan. Sayang. Maafin gue. Di kehidupan selanjutnya, gue gak bakal salah kenal kamu lagi. Kita pergi bareng. Jalan-jalan. Oke.
Piknik. Kita bareng-bareng. Jelajahin semua. Gue janji. Mama, Yusue. Mama, Yuyu. Kita bawa mama pulang. Gimana? Masih bisa diselamatin gak? Kondisi tubuhnya udah parah banget. Udah kehilangan banyak sumsum tulang. Ditambah lagi karena nyoba obat. Organ dalamnya udah rusak. Meskipun kita berusaha maksimal, yang bisa kita selamatin cuma jadi orang koma. Kok bisa dia kehilangan sumsum tulang sebanyak itu? Pakin, Nona Cidemi, biar Yuyu cepet sembuh. Dia sendiri yang ngetes reaksi penolakan. Yuyu. Mama pasti bakal bikin kamu sembuh total. Lakukan apapun yang diperlukan, selamatkan nyawanya. Meskipun dia menjadi tumbuhan, aku akan tetap merawatnya, Yusue. Kamu bisa melakukan ini untuk Yuyu. Aku memaafkanmu, jika kamu bisa bangun. Kita tetap suami istri. Qin Yang. Sebenarnya, orang yang aku suka selalu kamu. Sejak kamu membawaku ke rumah sakit, di tengah hujan deras waktu itu, aku sudah memilihmu. Tapi, ketika aku melihatmu menyuruhku masuk ke laboratorium gas beracun, hatiku hancur. Maaf. Aku selalu mengira, waktu itu kamu yang ingin membunuhku. Selalu menggunakan Suefen untuk memancingmu. Suamiku. Maaf. Aku seharusnya tidak percaya pada orang jahat. Hanya saja, apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Aku akhirnya memutuskan untuk melepaskanmu dan membiarkanmu bersama Nona Su. Semoga Yuyu mendapat ibu baru yang menyayanginya. Semoga kalian bahagia. Ternyata selama ini, dia selalu mengira, aku yang menyuruhnya masuk ke ruang gas. Semua ini adalah kesalahpahaman. Mama, Mama. Yuyu sudah memaafkanmu. Cepatlah bangun ya. Kumohon. Jangan tinggalkan Yu lagi. Ya. Ini punya papa. Ini punya mama. Itu punya Yuyu. Mama yang dia maksud, mungkin Nona Su ya. Kenapa? Kenapa harus membuatku melihat ini?
Kenapa tidak langsung membiarkanku pergi ketiga? Mama, Selamat datang kembali, milikku. Istriku.